Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gus Afik, kalian udah siap dengerin berita, berbobot, dan bikin otak melek? Di sini bukan cuma cuap-cuap biasa, kita bakal bahas hal seru, inspiratif, kadang absurd, tapi pasti penuh makna. Kunjungan Presiden Prabowo ke Uni Emirat Arab. Ketika Indonesia dihormati di negara Arabia, dunia terbelalak, mata dunia terpana. Presiden RI Jenderal Prabowo Subianto menginjakan kaki di Uni Emirat Arab, dan sambutannya luar biasa. Saat pesawat kepresidenan mendarat, langit Uni Emirat Arab bergetar oleh suara pasukan berkuda yang gagah perkasa. Pasukan bersenjata dengan pedang berkilauan menyambut dengan barisan kehormatan. Bukan cuma itu, puluhan ekor unta berjalan beriringan, menambah keagungan momen ini. Dan yang paling epik, pasukan, tarian kipas rambut, mengguncang arena. Dengan kipasan rambut yang megah bak pahlawan gurun pasir. Tahu gak sobat itu tarian apa namanya? Yuk kita bahas. Yang pasti ini bukan tarian kunti ya guys. Hahaha. Tarian ini namanya Halegia sobat Gus Afik. Adalah tarian yang dilakukan di negara semenanjung Arab. Penari di depan memegang hauk panjang. Gerakan utama tarian ini mengibaskan rambut, dengan kepala sebagai ayunannya. Nama tarian ini secara harfiah berarti teluk dalam bahasa Arab dan ditarikan dalam pernikahan dan acara sosial lainnya. Halegi adalah tarian yang menyenangkan, semarak, ekspresif, gestural dan halus yang dilakukan dalam acara yang melibatkan kebahagiaan dan perayaan pernikahan, dan penyambutan tamu kehormatan negara. Mereka menunjukkan bahwa kehadiran Presiden Indonesia Bapak Prabowo bukan sekadar kunjungan biasa, tapi simbol kehormatan. Indonesia benar-benar jadi mercusuar perdamaian dunia. Bukan sekadar negara, tapi true powerhouse di kancah internasional. Dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah, semua sepakat, Indonesia adalah negeri yang disegani, dihormati, dan dirindukan. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like biar makin semangat, subscribe biar gak ketinggalan konten kece, dan share biar makin banyak yang tercerahkan. Yang punya hajat, kita bacakan sholawat dulu biar berkah, dan silahkan tulis di kolom komentar yuk. Allahumma sholli ala Muhammadin wasalim. Semoga kita semua diberi keberkahan, hajat dikabulkan, dan kelak mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Udah siap? Gas keun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa setia channel Gus Afik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Uni Emirat Arab, UEA, dan kunjungan pejabat UEA ke Indonesia, topik-topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut, serta hubungan bilateral antara Indonesia dan UEA. Mari kita simak bersama. Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto aktif melakukan diplomasi internasional untuk memperkuat hubungan bilateral dengan berbagai negara. Salah satu negara yang menjadi fokus adalah Uni Emirat Arab, mengingat peran strategisnya di kawasan Timur Tengah dan potensi kerjasama yang luas antara kedua negara. Pada 23 November 2024, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, UEA. Setibanya di sana, beliau disambut dengan upacara kenegaraan di Istana Kas Al Watan oleh Presiden UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kunjungan ini menandai komitmen Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dengan UEA. Setnek dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas berbagai topik penting, antara lain, 1. Kerjasama ekonomi, pembahasan difokuskan pada peningkatan investasi dan perdagangan antara kedua negara. Kedua pihak sepakat untuk memperkuat kolaborasi di sektor pangan melalui investasi dan berbagi pengetahuan.
2. Kerjasama pertahanan. Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerjasama di bidang pertahanan dan militer. Kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi dalam industri pertahanan, termasuk potensi kerjasama dalam produksi alat utama sistem persenjataan. 3. Energi dan infrastruktur. Pada 30 Januari 2025, Presiden Prabowo menerima kunjungan Menteri Energi dan Infrastruktur UEA di Jakarta. Pertemuan ini membahas kesepakatan di sektor energi dan perumahan, menunjukkan komitmen kedua negara dalam memperluas kerjasama di bidang infrastruktur dan energi terbarukan. Kompas Nasional. Selain itu, pada 26 Oktober 2024, Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, menerima kunjungan Duta Besar UEA untuk Indonesia, Abdullah Salem Obaid Salem Al-Daheri. Pertemuan tersebut membahas upaya peningkatan kerja sama perdagangan dan pengembangan ekonomi Islam yang diatur dalam Indonesia United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement, UAE-SEPA. Kementerian Perdagangan. Hubungan bilateral Indonesia-UEA. Hubungan antara Indonesia dan UEA telah terjalin dengan baik selama beberapa dekade. Kedua negara memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pertahanan, energi, dan budaya. Penandatanganan UAE-SEPA menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan ekonomi, dengan harapan dapat meningkatkan volume perdagangan dan investasi antara kedua negara. Kunjungan Presiden Prabowo ke UEA dan kunjungan balasan dari pejabat UEA ke Indonesia mencerminkan hubungan bilateral yang semakin erat dan dinamis. Yuk, kali ini, kita akan membahas secara spesifik yang pertama di bidang ekonomi, mengenai kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, UEA. Mari kita simak bersama. Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Emirat Arab telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kedua negara telah menandatangani berbagai perjanjian dan inisiatif strategis untuk memperkuat kerjasama di berbagai sektor ekonomi. Pembukaan salah satu tonggak penting dalam hubungan ekonomi kedua negara adalah penandatanganan Indonesia United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement, UAE-SEPA, pada 1 Juli 2022. Perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan UEA. Beranda di Jen perundingan berikut adalah beberapa bentuk kerja sama ekonomi yang telah terjalin antara Indonesia dan UEA. Perdagangan barang dan jasa. Melalui UAE-SEPA, kedua negara sepakat untuk menghapus atau mengurangi tarif bea masuk secara bertahap, membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk dan jasa dari kedua negara. Beranda di Jen perundingan investasi strategis, UEA telah menunjukkan minat yang besar dalam berinvestasi di Indonesia, terutama dalam proyek-proyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara dan hilirisasi industri. Presiden RI Energi Terbarukan. Salah satu proyek penting adalah investasi UEA dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung di Waduk Cirata dengan kapasitas awal 145 MW, yang direncanakan akan dikembangkan hingga 500 MW. Presiden RI Keuangan, Bank Indonesia dan Bank Sentral UEA telah menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing. Bank Indonesia Ekonomi Islam, UAE-SEPA juga mencakup bab khusus terkait isu ekonomi Islam, yang diharapkan dapat mendorong kerjasama dalam industri halal, keuangan syariah, dan sektor terkait lainnya. Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan UEA menunjukkan komitmen kedua negara untuk saling mendukung dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan berbagai inisiatif dan proyek strategis yang telah disepakati, diharapkan hubungan ekonomi kedua negara akan semakin erat dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak. Yuk, kita bahas kerjasama yang kedua di bidang pertahanan. Para pemirsa setia channel Gus Afik,
Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara spesifik mengenai kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, UEA. Mari kita simak bersama. Hubungan pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kedua negara telah menandatangani berbagai perjanjian dan protokol untuk memperkuat kolaborasi di bidang pertahanan dan industri pertahanan. Pada 24 Februari 2020, Indonesia dan Uni Emirat Arab menandatangani nota kesepahaman tentang kerjasama di bidang pertahanan di Abu Dhabi. Kesepakatan ini mencakup saling kunjung antar pejabat angkatan bersenjata, pertukaran informasi, kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan, peningkatan kapasitas, pengembangan sumber daya manusia, dan bidang lain yang disepakati bersama. Berikut adalah beberapa bentuk kerjasama pertahanan yang telah terjalin antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Pengembangan industri pertahanan pada 30 Juni 2022, saat Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, dan Menteri Pertahanan Uni Emirat Arab, Mohammed Ahmed Al-Boardi, menandatangani protokol kerjasama pengembangan industri pertahanan di Abu Dhabi. Protokol ini bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan kerjasama bilateral di bidang industri pertahanan, termasuk penelitian dan pengembangan bersama, produksi bersama, pemasaran internasional, program offset nasional, lisensi teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama industri pertahanan. Pada kesempatan yang sama, 3 BUMN industri pertahanan Indonesia menandatangani kerjasama dengan mitra dari UEA, PT PAL, menandatangani kesepakatan dengan pemerintah UEA untuk kerjasama dalam bidang industri maritim. PT Dirgantara Indonesia, PT DI menandatangani Memorandum of Understanding, MOU. Dengan Calidus LLC yang mencakup kerjasama pemasaran bersama untuk pesawat CN235 dan N219, serta pengembangan bersama untuk versi upgrade pesawat N219 dan WAFE Male Elang Hitam. PT Pindad menandatangani MOU dengan Calidus LLC untuk pengembangan dan produksi bersama kendaraan tempur 8X8, termasuk desain engineering, asistensi teknis, dan pasokan komponen. Pindad Joint Working Group, JWG, pada 21 hingga 23 November 2023, Indonesia dan UEA mengadakan pertemuan pertama Joint Working Group di Abu Dhabi sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman dan protokol yang telah ditandatangani sebelumnya. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama di bidang industri pertahanan, termasuk pembahasan mengenai penelitian dan pengembangan bersama, produksi bersama, dan peningkatan kapasitas industri pertahanan kedua negara. Transfer teknologi dan lisensi. Transfer teknologi dan lisensi. PT Pindad menjalin kerjasama dengan mitra strategisnya di UEA, Continental Aviation Services, yang mencakup rencana transfer teknologi dan lisensi untuk senapan serbu SS-2, serta distribusi dan pemasaran berbagai produk amunisi ke negara Timur Tengah. Yuk kita bahas kerjasama yang ketiga dalam bidang energi dan infrastruktur. Berikut adalah spesifikasi kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, UEA, dalam bidang energi dan infrastruktur, berdasarkan pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab pada 30 Januari 2025 di Jakarta. 1. Energi terbarukan dan transisi energi. Investasi energi hijau. UEA melalui perusahaan energi terkemuka seperti Masdar akan meningkatkan investasi dalam proyek energi hijau di Indonesia, termasuk pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, terapung. Cirata berkapasitas 145 MWP. Pengembangan pembangkit listrik tenaga angin di wilayah timur Indonesia. Kolaborasi dalam teknologi penyimpanan energi dan hidrogen hijau. Pengembangan biofuel dan hilirisasi sumber daya alam, kerjasama dalam produksi biodiesel berbasis sawit, untuk mendukung transisi energi ramah lingkungan. Investasi dalam hilirisasi bauksit dan gas alam cair, LNG, untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia. 2. Infrastruktur perumahan dan transportasi. Pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. UEA berkomitmen membantu Indonesia dalam pembiayaan dan konstruksi 3 juta unit rumah murah dalam 10 tahun ke depan.
Teknologi konstruksi modular dan ramah lingkungan akan diterapkan untuk mempercepat pembangunan. Pengembangan infrastruktur transportasi, investasi dalam modernisasi pelabuhan utama Indonesia, Tanjung Priok, Makassar, dan Belawan, agar sesuai standar internasional. Uni Emirat Arab turut mendukung pengembangan sistem Mass Rapid Transit, MRT, dan Light Rail Transit, LRT, di kota-kota besar Indonesia. 3. Pusat Data dan Ekonomi Digital. Pembangunan Pusat Data dan Cloud Computing. UEA akan berinvestasi dalam pembangunan pusat data di Batam dan Bintan, mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Kolaborasi dalam teknologi blockchain dan kecerdasan buatan, AI, untuk pengelolaan Smart City. Transformasi digital di sektor energi dan infrastruktur. Implementasi teknologi Internet of Things, IoT, dan Big Data untuk optimasi penggunaan energi dan perencanaan infrastruktur. Kerjasama ini menunjukkan komitmen kedua negara dalam membangun ekonomi hijau, infrastruktur modern, dan digitalisasi sektor energi, sekaligus mempererat hubungan strategis Indonesia dan Uni Emirat Arab. Kunjungan Presiden Prabowo ke UEA dan kunjungan balasan dari pejabat UEA ke Indonesia mencerminkan hubungan bilateral yang semakin erat dan dinamis. Dengan berbagai kesepakatan yang telah dicapai, diharapkan kerjasama antara Indonesia dan UEA akan terus berkembang, membawa manfaat bagi kedua negara dan masyarakatnya. Demikian ulasan kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gus Afik untuk konten-konten informatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.